Hanya dengan Rp10.000, maka Bapak Ibu dan teman-teman semua dapat membantu membangun 100 sekolah di Indonesia Timur. Pekerjaan ini sangatlah berat dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Namun dengan partisipasi Bapak Ibu dalam membangun 100 sekolah hanya dengan Rp10.000, maka Bapak Ibu dapat mewujudkan anak Indonesia yang cerdas. Tidak ada anak Indonesia yang bodoh, hanya saja mereka tidak mendapatkan kesempatan. Caranya mudah. Scan QR Code berikut ini. Atau kunjungi www.rumahjunior.org. Setelah itu klik tombol donasi. Kemudian klik tombol donasi sekarang. Lalu pilih nominal yang diinginkan. Salam peduli Indonesia. Yayasan Rumah Junior kembali membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk menyumbangkan handphone dan laptopnya bagi guru-guru di pedalaman. Tujuan kegiatan ini agar anak-anak dapat mengikuti proses belajar mengajar dengan lebih baik lagi dan tidak ketinggalan zaman. Donasi dapat disalurkan ke Yayasan Rumah Junior, Gajah Mada Tower, lantai 11, pada hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 9 sampai dengan pukul 4 sore, atau di hari Minggu di Counter Ibadah GBI GMCC lantai 12. Kami tunggu ya. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semua. Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah.
Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan, karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan menggenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim, yaitu jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar, dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus. Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan 2 ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran.
Padahal, 2 ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari 3 ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sorakan haleluya. Tepuk tangannya lebih dahsyat lagi yuk. Woo. Boleh tepuk tangan sama-sama buat Tuhan semua. Go. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Mari kita belajar pujian ini bersama-sama saudara. Hidupku ada di tangan-Mu, jangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Boleh lambaikan tangan sama-sama. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Semua. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Yang mau tetap mengucap syukur katakan wuuu. Semua. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan kami pikul salib, akan ku pikul salibku. Cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. CMCC. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Kami mau bersyukur Tuhan, tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Yuk sama-sama lambaikan tangan buat Tuhan. Akan
ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguh dan imanku. Akan ku pikul salib, Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguh dan imanku. akan ku pikul Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguh dan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sambil tepuk tangan jemaat Tuhan katakan, come on. Ku mau tetap bersyukur. Semua senantiasa bersyukur. Ini gerejamu Tuhan. Ku alami biar kehendak-Mu terjadi. Lagi siap sini. Ku mau tetap bersyukur. Hatiku dan bersuka, sebab hari ini. Lagi sama-sama semua, come on. Mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Sekali lagi sama-sama semua. Hari yang terbaik. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Umat Tuhan yang percaya, berikan tepuk tangan sekali lagi dong buat Tuhan. Mari bangkit serukan nama Yesus. Come on. Serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. GMCC bangkit yuk. Bangkit, serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. JMCC lambaikan tangan. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Hanya nama Yesus. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya.
Mari bangkit serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, nyalakan tipu dengan kuasa namanya. Boleh lambaikan tangan sama-sama yuk. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Namamu tak tergoncangkan Tuhan. Namamu terbesar. Sama-sama nyanyikan. Nama Yesus, wah. Menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Hanya Yesus. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segala. Sekali lagi bersama-sama, come on. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Hanya namamu Tuhan. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Umat Tuhan boleh katakan amin sekali lagi. Dan tepuk tangan aplausnya buat Yesus kita yang tak tertandingi dan tak terkalahkan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kami tempat berharap Tuhan. Mari sekali lagi dengan segenap hati. Bapa, Engkau mengenalku
cintaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rencanamu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kami mau percaya, kami mau berserah. Mari kita sembah Tuhan sama-sama. Ajar kami berserah. Haleluya. Kami tinggikan namamu Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Mari sembah Dia lebih lagi saudara, sebab Dia yang layak, Yesus yang layak ditinggikan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudaraku. Tinggikan Dia, muliakan Dia selama-lamanya. Dengan iman katakan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah. Kami angkat hati dan tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Jangan-Mu bagiku, ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Come on, dengan percaya. Ini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku percaya pada rencana-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan
musik, naikkan lagu ini, angkat dua tanganmu tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudara. Hari ini izinkan Tuhan bekerja melawat engkau satu demi satu, pribadi demi pribadi hari ini. Angkat tanganmu, adakan wajahmu ke atas dan konsentrasikan pikiran, tubuh, jiwa, dan rohmu. Bilang di dalam hatimu, Tuhan, saya mau Engkau Tuhan, gak ada yang lain. Saya datang ke tempat ini bukan karena manusia. Saya datang ke tempat ini bukan karena tempatnya bagus Tuhan. Saya datang ke tempat ini bukan hanya sekedar mau nyanyi Tuhan. Tapi saya datang ke tempat ini karena saya butuh Tuhan lebih dari apapun yang saya butuhkan dalam dunia ini ya Bapak. Saya butuh Tuhan. Nikmati Tuhan, nikmati Dia. Rasakan kembali apa yang pernah hilang dalam hidupmu Bapak Ibu. Rasakan kembali apa yang pernah meninggalkan engkau. Mungkin hari-hari ini engkau sulit untuk merasakan Tuhan. Mungkin sehari-hari ini pada waktu engkau mengangkat tangan, pada waktu engkau berdoa, engkau bingung mau doa apa. Engkau bingung mau berkata-kata apa. Mungkin hari-hari ini engkau mulai berpikir di mana Tuhan. Seakan-akan aku gak rasakan lagi Tuhan. Seperti pertama kali aku jatuh cinta sama Tuhan. Bapak hamba berdoa Tuhan. Buat setiap kami yang ada di tempat ini merasakan kembali Tuhan. Merasakan kebaikan demi kebaikan-Mu Tuhan. Merasakan pada waktu kami pertama kali bertobat dan memutuskan untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ingatkan kami alasan-alasan pada waktu kami mengambil bagian untuk melayani Tuhan. Untuk ada di tempat ini melayani Tuhan sebagai apapun. Bapak, kami ingin rasakan itu kembali ya Tuhan. Let your Holy Spirit come, oh Jesus. Dia Allah yang berjanji berjalanlah satu demi satu, baris demi baris, kolom demi kolom. Dia akan jalan, dia akan hampiri Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pelukan dari Tuhan, mari minta sama Tuhan, Lord, we need your love God. We need your love, oh Lord God. Hallelujah, hallelujah. Bagaikan angin yang berhembus, dia akan melawat Bapak Ibu Saudara dan dia akan memeluk Bapak Ibu Saudara. Satu demi satu, pribadi demi pribadi. Konaralabayaba shandarala. Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudara. Mari yang rindu angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Shandaralabaya batakaralabaya bashandarala. Oh naralabaya bashandaralabaya ralalala. Barhalalabaya batakar. Angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Mari rasakan Tuhan. Yes. Woo.
Yes, God. Mari terus. Holy Spirit, come in this place, Holy Spirit. Roh Kudus, jamah kami ya Tuhan, jamah. Koralabaya basyandara. Pada hitungan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, terima lawatan Allah, terima kasih Allah di dalam nama Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Syandara labayarala. Wow, God. Yeah. Syandara labaya. Biar Tuhan sendiri yang menjamahmu. Haleluya, haleluya. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more. Fill me again with the power of your glory. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. Fall in this place. More and more. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, fall in this. I need more. I need more and more. Fill me again, oh Jesus. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. With the power of your Spirit, Lord, I'm crying. Come, Holy Spirit. Woo, woo. Dari depan hingga belakangnya Tuhan. Dari ujung kaki hingga ujung rambut ya Tuhan. Biar lawatan-Mu mengalir di tengah-tengah kami. Kuat, kuat, kuat. Kuat Tuhan. Mari bebaskan roh-Mu sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Mari jangan tahan-tahan. Yuk ambil waktu, bebaskan roh-Mu.
Bapak kami mengucap syukur ya Tuhan buat siang hari ini. Kami rindu merasakan lawatan Tuhan lebih dan lebih lagi. Ajar kami mengerti ya Tuhan. Kalau hari-hari ini kami banyak belajar tentang karakter Tuhan. Tentang bagaimana kami harus hidup baik, hidup kudus, berkenan, suci di hadapan. Tuhan izinkan kami juga untuk mengalami Tuhan dalam setiap kali ibadah. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah ibadah ini menjadi milik Tuhan. Lakukan seperti apa yang Tuhan mau. Firman-Nya akan sederhana, firman-Nya akan singkat. Tapi biarlah kami minta Engkau sendiri yang bekerja. Masuk dalam hidup kami. Makasih Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Tepuk tangannya lebih meriah buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang merasakan Tuhan pada waktu Bapak Ibu Saudara tadi menyembah. Lambaikan tangannya tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudara. Semuanya merasakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan menyampaikan sebuah firman Tuhan yang cepat, sederhana Bapak Ibu Saudara. Tapi saya hanya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang setuju tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan yuk. Boleh dibuka PowerPoint-nya tolong. Hari ini kita akan belajar tentang sebutan yang menyelamatkan. Sama-sama katakan dengan saya. 1, 2, 3. Sebutan yang menyelamatkan. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara di sini yang pernah punya teman ya, disebut sebagai apa? Ya, coba tolong next lagi berikutnya. Jadi kayak kita punya teman. Tuh, seperti contoh ini. Si paling cuek. Cuek banget, jarang merhatiin penampilan, malas ngobrol. Atau si paling royal. Suka bayarin makan, mudah kasih-kasih barang. Atau apalagi, si paling positive thinking. Selalu melihat segala sesuatu dari sisi yang positif. Jadi susah banget kalau sama dia ngajak, sini mari kita gibah. Susah Bapak Ibu Saudara, karena kenapa? Karena dia positive thinking. Si itu loh, si ini baru beli mobil baru. Oh mungkin saja dia baru dapat berkat, suaminya kan baru naik jabatan. Si ini loh, enggak loh duitnya dari tuyul gitu misalkan mungkin ya. Enggak, susah banget diajak gibah. Lalu apa lagi? Gak apa-apa buka aja PowerPoint-nya. Si tukang ngorok. Kalau ngorok tuh kenceng banget. Ada? Jangan-jangan sebelah Bapak Ibu Saudara sendiri. Ngorok tuh kenceng si tukang ngorok. Atau si paling iseng, suka isengin orang. Semua situasi dibuat bercanda Bapak Ibu Saudara. Satu kali ada teman saya datang ke tempat saya harus jemput dia di pos. Pada waktu saya jemput dia di pos, dia nanya begini. Kop, ada dari sini ke rumah 200? Saya bilang 200 mah ada dong, lebih dong 200. Kalau gitu boleh dong minjem dulu 100. Dia bilang gitu. Saya bilang, lah kok nyambungnya malah ke sana. Atau saya pernah punya teman tukang ngorok Bapak Ibu Saudara. Ini ngorok, kalau ngorok tuh luar biasa. Kenceng, bukan lagi tahap kenceng, tapi kenceng Bapak Ibu Saudara. Ngorok tuh bisa ada starternya gitu. Bisa begitu. Sampai satu kali Bapak Ibu Saudara kita pergi keluar pelayanan. Dan pada waktu kita pelayanan itu tuh kita harus tidur di rumah-rumah penduduk. Jadi dibagi-bagi, 2 orang rumah Pak A ya, 2 orang rumah Pak B, terus begitu. Malamnya kita sedang kumpul di satu kayak semacam pendopo gitu ya. Teman saya yang tukang ngorok ini, dia pergi, dia udah tidur duluan, dia udah capek gitu ya. Tuh, main keyboard Bapak Ibu Saudara. Dia pergi, dia tidur, begitu dia tidur, kita lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, yang punya rumah datang bawa bantal, bawa selimut, bawa sarung Bapak Ibu Saudara. Kita bingung, Pak, kok tidur sini? Oh iya enggak apa-apa. Lalu kita tanya lagi, Pak, kok tidur sini? Dia bilang, iya itu temennya ngoroknya kenceng banget katanya. Sampai satu rumah pindah. Gara-gara dia ngorok. Jadi saya kasih perumpamaan begitu kenapa? Karena begini. Bapak Ibu Saudara kalau punya teman-teman seperti itu, si tukang cuek, si tukang ngorok, ya paling royal. Percaya gak bahwa satu saat nanti, cepat atau lambat, kita akan peroleh imbasnya. Kita akan kena imbasnya atau manfaatnya. Betul gak? Kayak tadi teman saya tukang ngorok, wah kalau kita mah sebagai teman udah gak usah ngomong ya. Kita udah kena imbasnya gitu, banyak gitu. Yang terakhir si bapak itu tadi yang punya rumah. Ya. Atau lagi, si tukang royal, suka bayarin makan. Dikit-dikit bayarin makan. Pasti kita kena imbasnya. Sesekali dibayarin makan. Betul gak?
sebutan-sebutan itu juga yang akan terjadi karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Coba next lagi. Dikatakan seperti ini, begitu juga ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan memperoleh manfaat dari sebutan nama-nama Tuhan. Hari ini kita akan belajar, apa sih sebutan Tuhan? Apa sih nama-nama Tuhan? Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Oke, yang pertama Bapak Ibu Saudara. Sama yuk kita baca. Jehovah. 1, 2, 3. Jehovah. Jehovah Shalom. Di Cedri. Jehovah Shalom. Artinya apa bawahnya? Tuhan sumber damai sejahtera. Jehovah Shalom. Dengan canggihnya teknologi ini sekarang Bapak Ibu Saudara, kita dengan mudah memperoleh begitu banyak informasi. Betul ya? Kita perlu informasi A, kita perlu B. Sehingga kadang-kadang informasi-informasi itu kadang membuat kita berpengetahuan, tapi juga kadang buat kita jadi takut. Contoh, pernah gak terima informasi, video, anak yang sedang dibully? Pernah? Ditonjok, ditendang. Kita sampai, kadang-kadang kita sebagai pria pada waktu lihat itu, kita panas sendiri, betul ya? Kita marah sendiri. Aduh, kalau anak gue bagaimana? Istri saya bayangin kalau itu Brevi bagaimana? Sehingga akhirnya begitu kita lihat video dibully, kita mulai ketakutan sama anak kita. Nak, kamu dibully gak? Akhirnya gak ada damai sejahtera dalam hidup kita. Dan yang terakhir yang paling lagi hot Bapak Ibu Saudara, perang antara Israel dan Hamas. Betul ya? Pada waktu kita lihat berita demi berita demi berita, awalnya biasa aja. Tapi berita demi berita demi berita mulai. Istri saya bilang begini, begitu mulai makin banyak berita, mulai takut loh. Mulai hilang damai sejahtera loh, mulai takut. Mulai merasa. Nah, bagaimana caranya agar kita memperoleh damai sejahtera? Allah kita adalah Jehovah Shalom. Sediakan waktu buat dia. Kalau Bapak Ibu Saudara orang pagi, ambil saat teduh pagi hari. Kalau Bapak Ibu Saudara orang malam, ambil saat teduh malam hari. Saya ini orang malam Bapak Ibu Saudara. Jadi begitu istri saya tidur, anak saya tidur, saya ambil headphone di depan komputer, saya ambil saat teduh. Saya nyanyi ke, saya ngapain ke, angkat tangan. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Nikmati Tuhan sampai ada damai sejahtera, dekat-dekat sama Tuhan, sampai Jehovah Shalom itu melekat sama kita. Yang mau katakan amin. Angkat tanganmu. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku. Jiwa dan tubuhku terpelihara. Katakan hidup kudus. Hidupku dan tak bercacat di hadapan-Mu, mulia, suci pada kedatangan-Mu. Katakan Hosana, Hosana. Datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindu. Katakan sama-sama dengan saya. Jehovah Shalom. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar sebutan Allah atau nama Allah. Yang kedua adalah Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. The Lord will provide. Artinya apa? Tuhan yang menyediakan. Kita baca ayatnya yuk. Next.
Saya minta Bapak Ibu Saudara baca yang kuning ya. Saya akan baca yang putih ya. Kejadian 22:9-14. Saya ambil kitab ini dari firman Allah yang hidup. Jadi terjemahannya sedikit lain dengan yang ada di handphone Bapak Ibu Saudara. Dikatakan begini. Ketika mereka tiba di tempat yang telah dikatakan Allah kepadanya, Abraham mendirikan sebuah mezbah, lalu menyusun kayu untuk membuat api. Kemudian ia mengikat Ishak dan meletakkan dia di mezbah di atas susunan kayu itu. 2, 3. Next. Pada saat itu malaikat Tuhan berseru kepadanya dari langit, Abraham, Abraham. Ya Tuhan, jawab Abraham. Sehingga engkau rela. Next. Ketika Abraham mengangkat kepalanya, ia memandang sekitarnya. Ia melihat seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut di semak-semak. Maka Abraham mengambil domba itu sebagai pengganti anaknya untuk dipersembahkan menjadi kurban bakaran di atas mezbah. Kita baca sama-sama. Abraham menamakan tempat itu Tuhan menyediakan, sebutan yang dipakai orang sampai sekarang. Ini pertama kali Tuhan disebut sebagai Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Percaya gak bahwa Tuhan mampu menyediakan dan mencukupi segala kebutuhanmu? Sebentar, saya tanya lagi. Percaya tidak Tuhan mampu mencukupi segala kebutuhanmu? Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, tahu gak kejelekan dari orang-orang zaman sekarang adalah terlalu logis. Sehingga sulit sekali untuk mempercayai sesuatu yang supranatural. Sulit sekali untuk mempercayai yang namanya mujizat. Karena begini, pada waktu mujizat terjadi, hal yang logis juga terjadi. Dengan kata lain begini, pada waktu kita pikir, gua diselamatin dari Tuhan loh, diselamatin oleh Tuhan. Pada waktu mau nabrak, gak jadi. Lalu tiba-tiba teman Bapak Ibu Saudara bilang gini, iya lu kan mau nabrak gak jadi karena pada waktu itu ada yang bilang, woi belok kanan aja gini-gini. Itu kan logis, orang manusia lagi. Jadi semua mujizat dilogiskan. Bisa tangkap sampai sini Bapak Ibu Saudara? Padahal Tuhan kan pakai orang itu juga untuk buat kita selamat. Paham ya Bapak Ibu Saudara? Jadi supranatural itu bukannya satu hal yang istilahnya mungkin, Bapak Ibu Saudara mungkin saya mau lihat laut terbelah Tuhan. Saya mau lihat mujizat terbuka, gunung pindah. Enggak Bapak Ibu Saudara. Sesuatu hal yang sederhana yang Tuhan buat dalam hidupmu. Yang memberikan pertolongan bahkan melalui begitu banyak tangan-tangan orang lain. Itu mujizat. Satu kali anak saya, Brevi, Bapak Ibu Saudara, dia mau kuliah. Sekarang dia sudah kelas 3 SMA. Dia kuliah, anggaplah kita milih ke Universitas A, Univ A. Akhirnya dia tes masuk ke dalam Univ A, akhirnya dapatlah beasiswa beberapa gitu. Dan kita udah mau sepakat nih, kita udah lihat nih, wah gedungnya baru, ininya bagus. Bagus ya, oke. Tapi anak saya tuh masih kurang srek, tapi ya udahlah gitu loh. Karena biayanya cukup murah, gak mahal Bapak Ibu Saudara. Begitu akhirnya kita udah mulai putuskan kita pingin bayar, tiba-tiba saja Irene, istri saya itu ngobrol dengan atasannya. Dan atasannya bilang begini, anak kamu nanti kuliah di mana? Di Univ A, kata Irene. Lalu bosnya bilang begini, Rin, universitas itu bukan hanya bicara tentang pelajaran. Bukan hanya bicara tentang gedungnya bagus atau apanya baru, no. Tapi universitas itu yang penting juga salah satunya adalah koneksi. Nanti Brevi akan berteman dengan siapa? Bapaknya teman Brevi itu siapa? Koneksi penting loh. Dan kalau menurut saya Rin, Univ A itu kurang koneksinya. Karena dia masih terlalu baru. Walaupun gedungnya baru, tinggi, bertingkat, itu kurang. Mendingan kamu ke Univ B. Lalu Arin cerita itu sama saya. Dan pada waktu cerita, kita ngomong itu ke Brevi. Mau gak Univ B? Akhirnya kita datang ke Univ B, kita lihat-lihat. Brevi suka gak? Suka. Akhirnya kita tanya biaya. Ternyata 5 kali, 6 kali lipat dari Univ A. Brevi suka, papa mamanya gak suka. Bapak bisa. 5 kali, 6 kali lipat. Hampir puluhan juta, kalau sama biaya lain-lain, kebutuhan kuliah, mungkin menyentuh ratusan juta. Untuk masuk doang loh.
papa mamanya nggak suka. Lalu kita bilang, kita berjalan sama iman deh. Let's do it deh, lakuin dulu deh. Tes dulu Bapak Ibu. Tes kan untuk dapat beasiswa, tes untuk dapat beasiswa. Akhirnya tes, begitu tes, saya lihat nih, gestur Brevi. Tes, kan di rumah ya online ya. Begitu tes, Brevi garuk-garuk kepala. Kayaknya susah banget gitu, wah, susah deh. Begitu selesai, saya tanya, Brevi gimana? Mantap gak? Bisa kerjain? Ruwet katanya. Jadi susah kata dia, susah banget. Ada soal-soal yang gak selesai, soalnya banyak. Jadi saya dalam hati mikir, aduh kecil deh diskonnya nih. Lebih kecil dari Univ A. Ya, itu pikiran normal dong. Sampai hari waktunya. Di email, kami berdua langsung buru-buru tanya Brevi. Brevi, dapat beasiswa gak? Kita udah mikir angka berapa gitu ya, palingnya 25%. Lalu dia bilang, dapat Pak. Berapa? 100% Pak. Dia dapat beasiswa 100% loh Bapak Ibu Saudara. Dari yang puluhan juta menyentuh ratusan, kita cuma bayar 2 juta. 2 juta untuk masuk. Tahu gak Bapak Ibu Saudara? Pada waktu kita mengalami kesulitan, sama kayak tadi kayak Abraham. Pada waktu Abraham diminta mempersembahkan Ishak, kesulitan buat dia. Tapi dia taat, dia naik ke gunung. Dari sebelah kiri mungkin, ini gambaran aja. Dari sebelah kanan, dombanya juga naik Bapak Ibu Saudara. Pertolongannya juga naik, naik terus. Sampai ketemu tepat di ujungnya. Ini pertolongan Tuhan. Sempurna genap atas hidup. Jehovah Jireh, dia yang menyediakan. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan. Kau setia. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia. Kau yang ku perlu. Kau setia. Setia. Bapa, kau setia. Percaya gak? Dia menyediakan yang kita perlu. Katakan amin. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, next berikutnya. Nama Tuhan atau Tuhan disebut sebagai apa? Yang ketiga adalah Jehovah Shammah. Sama-sama bilang 1, 2, 3. Jehovah Shammah, dia yang hadir dalam hidupmu. Bilang sama kiri kanan, Pak, Tuhan hadir dalam hidupmu. Kalau ada suami istri, bilang sama Ma, Tuhan hadir dalam hidupmu. TikTok shop mungkin boleh tutup Ma, gitu. Tapi percayalah masih ada yang toko oren untuk belanja. Tuhan hadir. Tuhan tuh ada dalam hidup kita. Tuhan tuh ada di dalam sini gitu. Jadi jangan takut kalau kita sedang hadapi satu hal yang sulit. Kita hadapi satu hal yang luar biasa, gak kuat, saya belum pernah hadapi ini. Jangan takut, Tuhan Jehovah Shammah. Yang setuju katakan amin. Yang setuju boleh saya undang kita bangkit berdiri sama-sama gak Bapak Ibu Saudara? Ya, bilang sama kiri kanan, Pak Tuhan hadir Pak, Tuhan hadir. Kalau perlu gak berasa gebuknya kencengan dikit, Pak, Tuhan hadir gitu. Haleluya. Kalau sudah tepuk tangan sekali lagi buat Raja kita. Tepuk tangan sama-sama yuk. Katakan begini. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan bermasmurlah bagi dia. Bersukacita sekarang menyembah dia. Masuk hadiratnya dengan hati
masuk gerbangnya, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan katakan apa? Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tepuk tangan buat Tuhan. Dia hadir dalam hidupmu. Saya langsung lompat keempat, nama Tuhan yang keempat atau sebutan Tuhan yang keempat. Bapak Ibu Saudara bisa tebak gak kira-kira kalau saya nyanyi lagu ini? Haleluya, kibarkanlah panji. Siapa? Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Bisa tebak gak? Sebutan apa? Nama Tuhan apa yang keempat? Saya nyanyi lagu tadi. Jehovah Nisi. Dia panji-panji kemenangan kita. Dia akan memberikan kita kemenangan. Dia akan memberikan kita kekuatan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Tepuk tangan lagi buat Tuhan. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala. Haleluya. Bangkitlah, kita lebih dari paman. Bapak Ibu Saudara pernah nonton bola gak Bapak Ibu Saudara? Suka bola? Yang suka bola lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Enggak banyak. Tapi kalau nonton bola begini, begitu gol, wah, semua orang langsung bersorak-sorai gitu. Wuh! Bahkan kemarin bisa bikin sampai apa ya? Wave gitu ya, gelombang wave gitu. Wuh! Begitu juga kalau kemenangan terjadi dalam hidupmu. Mungkin sekarang belum, tapi dengan iman, Bapak Ibu Saudara, pada waktu Bapak Ibu Saudara melompat dan Bapak Ibu Saudara jatuh ke tanah, percayalah Bapak Ibu Saudara sedang menginjak iblis. Kemenangan ada dalam diri Bapak Ibu Saudara. Yang mau katakan amin. Yang mau tepuk tangan ikuti saya yuk. Sambil lompat dikit Bapak Ibu Saudara kalau boleh. Haleluya. Yeay, kibarkanlah panji. Yesus Raja, Raja segala. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Tepuk tangan buat Tuhan yang jadikan kita lebih dari pemenang. Jehovah Nisi, Allah panji-panji kemenanganku. Woo! Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Dia panji-panji kemenangan kita Bapak Ibu Saudara. Nah yang berikutnya Bapak Ibu Saudara. Kita akan langsung masuk saja pada nama Tuhan. Yang kelima berikutnya. Jehovah Sidkenu. Artinya adalah gini. Tuhan Maha Adil. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang merasa kadang-kadang hidup ini gak adil? Ada? Tuhan, saya bekerja mati-matian. Saya usaha mati-matian. Tapi saya lihat teman saya kok jauh lebih sukses dari saya. Dia seakan-akan hidupnya mudah semua. Saya harus susah-susahan. Saya harus jualan di TikTok Shop. Sekarang TikToknya ditutup. Shopnya. Saya harus jualan di sini. Saya harus begini, saya harus begitu. Teman saya kok dapat uangmu gampang banget. Hei, dengar. Bukan berarti Tuhan gak adil. Bukan. Tapi Tuhan lagi mempersiapkan sesuatu. Kayak tadi Bapak Ibu Saudara. Pertolongan on the way pada dirimu. Kesusahan
domba juga sedang disiapkan. Jadi bukan berarti Tuhan gak adil. Tapi satu saat nanti Bapak Ibu Saudara akan lihat keadilan Tuhan. Bapak Ibu Saudara akan lihat bahwa Tuhan sedang berpihak kepadamu. Tuhan sedang ada dalam hidupmu. Tuhan sedang ada dalam hidup anak-anakmu, suamimu. Siapapun orang-orang yang kau kasihi, Tuhan Maha Adil. Dia yang ada. Jehovah Shidkenu. Sama-sama bilang dengan saya, 1, 2, 3. Jehovah Shidkenu. Sekali lagi, Jehovah Shidkenu. Tuhan Maha Adil. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara. Yang berikutnya adalah Jehovah Rohi. Sama-sama bilang, 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku. Yohanes 10 mengatakan seorang gembala itu berjalan di depan. Ya. Bapak Ibu Saudara, saya sudah 5 kali pergi ke Israel. Dan setiap kali saya pergi ke Israel, saya selalu memilih paling belakang. Karena menurut saya, menjaga domba yang paling baik adalah di paling belakang. Iya dong, dia ikutin tour leader di paling depan. Menurut saya, jaga yang paling baik adalah di belakang. Karena kenapa? Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, peserta tur tuh suka nakal. Sudah dibilang, ayo ya ikuti kami ya. Lalu tiba-tiba, tengah-tengah dia melipir lah, dia beli shawl gitu, dia beli gitu. Dia melipir lah, dia beli kurma. Kita kebingungan begitu nyampe tempat. Pak A mana? Pak A beli kurma. Nah lu beli kurma di mana gitu. Jadi saya bermilih untuk di paling belakang. Tapi ternyata tidak dengan Tuhan. Dia gembala yang baik. Gembala berjalan di depan. Pernah kepikir gak Bapak Ibu Saudara? Kalau rencana Tuhan Yesus untuk menyelamatkan manusia hanya dengan menumpahkan darah, tidak perlu 33 tahun. Tidak perlu 33 tahun untuk dia mati, gak perlu. Begitu muncul dari bayi, mati saja, cukup. Langsung dong, darahnya tercurah, manusia selamat. Betul kan? Pernah kepikir? Tapi ternyata tidak. Tuhan Yesus butuh waktu 33 tahun. Akhirnya dia disalib dan mati. Apa sih Bapak Ibu Saudara? Tuhan Yesus tuh ingin nunjukin bagaimana cara dia menangis. Bagaimana cara dia pada waktu dia kesusahan. Bagaimana pada waktu dia tertekan. Bagaimana pada waktu dia sakit. Peluhnya tuh berubah menjadi darah. Dia bingung. Dia ingin menunjukkan responnya dia. Sehingga responnya dia itu harus kita ikuti. Dia ingin tunjukkan itu sama kita Bapak Ibu Saudara. Dia butuh 33 tahun untuk lewati semua penderitaan manusia. Agar kita bisa contoh. Angkap Bapak Ibu Saudara, paham sampai sini. Agar kita tuh bisa contoh. Pada waktu Tuhan Yesus susah, Tuhan ngapain sih? Pada waktu Tuhan Yesus marah tuh, Tuhan marah karena apa sih? Tuhan marah karena sesuatu yang menurut dia itu melecehkan bait Allah gitu. Tapi pada waktu dia disakiti, dia dihina, dia dicaci, dia gak marah. Dia tunjukkan itu, dia tunjukkan sama kita. Butuh 33 tahun. Sampai akhirnya dia mati. Dia gembala yang baik. Amin. Dia menuntun hidupmu dan bawamu ke air tenang. Tahu lagu ini Bapak Ibu Saudara? Lagu lama sih. Engkau gembala yang baik, kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Jalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku sebab apa Bapak Ibu Saudara? Sebab Engkau beserta. Dia gembala yang baik. Katakan sama-sama dengan saya, gembala yang baik. 1, 2, 3. Gembala yang baik. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara.
Bisa tolong disiapkan filmnya. Terakhir adalah Jehovah Rafa, the Lord who heals, Tuhan penyembuh. Jehovah Rafa. Bapak Ibu Saudara yang mungkin datang dengan sakit penyakit yang sudah tidak kunjung sembuh. Dokter mungkin sudah putus asa sama Bapak Ibu Saudara. Ingat loh, kita punya Allah Jehovah Rafa, Tuhan penyembuh. Kita sama-sama nonton filmnya ya Bapak Ibu Saudara. Nanti setelah itu kita lanjutkan. Baik, saya mengalami kecelakaan dari Januari. Sudah 8 bulan saya menggunakan kursi roda dan terakhir setelah operasi saya menggunakan tongkat. Tetapi di malam kemarin saya hadir, saya bilang kenapa saya harus berdiam diri di sini. Mengapa saya harus khawatir dan memikirkan kelemahan saya? Apa salahnya saya datang ke sini dan mencoba, siapa tahu Tuhan berkenan bagi saya untuk memulihkan dan menyembuhkan saya. Di hari yang kedua, saya melepaskan tongkat saya menari memuji Tuhan, kaki saya dikuatkan. Hari itu, What's your name? Siapa namamu? Gloria Kristiani Mori Musiani. Gloria, I didn't even realize you had crutches because they were back here. Saya bahkan tidak sadar engkau memakai tongkat karena di belakang. Miss Suzette helping me, she was kind of pointing. Lalu Ibu Suzette menunjukkan kepada saya apa yang I was busy terjadi looking at people. karena saya sibuk melihat So orang-orang. these are your crutches. Jadi ini tongkatmu. Hold them like that. Pegang begitu. Lift them over your head. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan kita? Yang percaya katakan amin. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkanmu? Yang percaya katakan amin. Anakmu, suamimu, istrimu Tuhan sanggup menyembuhkan. Yang percaya tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Tepuk tangannya lebih meriah buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebentar kami akan mengadakan altar call Bapak Ibu Saudara. Altar call untuk siapa? Bukan hanya untuk Bapak Ibu Saudara yang ingin sembuh, tapi yang ingin sembuh silakan maju. Yang ingin didoakan silakan maju. Tapi untuk Bapak Ibu Saudara yang mungkin saat ini merasakan ketakutan, merasakan kering dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara bingung mau berdoa apa. Mau saat teduh angkat tangan, saudara gak rasa apa-apa. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara mungkin lagi ada sakit penyakit, yuk maju datang ke depan. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara lagi merasa bahwa, aduh gua kalah banget ya. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara lagi merasa bahwa Tuhan gak adil, Tuhan gak beri pertolongan. Yuk maju ke depan. Izinkan kami jadi saluran berkat, mengimpartasikan kuasa Allah buat Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Gak usah lihat kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Karena kiri kanan tidak akan menentukan hidupmu loh. Tidak. Yang menentukan hidupmu adalah dirimu sendiri. Dan kenapa harus maju? Maju bicara soal kerendahan hati Bapak Ibu Saudara. Memudahkan kami untuk menolong Bapak Ibu Saudara. Untuk berdoa dan memeluk Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sebentar akan ada altar call. Bapak Ibu Saudara yang ingin itu, mau itu, rindu. Tuhan itu aku. Maju yuk. Saya mohon dengan kerendahan hati. Maju. Izinkan kami berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Sudah ada Bapak Ibu Saudara yang maju. Yuk yang mau maju, boleh silakan maju ke depan. Silakan Bapak Ibu Saudara. Yang mau didoakan. Engkau Tuhan penyembuhku. Silakan maju. Kaulah
Yang pria sebelah kanan saya, boleh yang wanita di sebelah kiri Bapak Ibu Saudara. Dan sembuhkanku. Oke, sudah cukup pria sebelah kiri kalau gitu ya. Wanita sebelah kanan. Jangan lihat orang lain Bapak Ibu Saudara. Karena hidupmu tidak ditentukan oleh orang lain. Kalau Bapak Ibu Saudara merasa bahwa itu saya Tuhan. Itu saya Tuhan. Mari maju Bapak Ibu Saudara. Yuk semuanya tundukkan kepala. Kita tidak perlu menonton apa-apa di sini. Dia hadir di tengah-tengah kita Bapak Ibu Saudara. Dia hadir di tengah-tengah kita. Mari rasakan lebih dahsyat lagi. Yesus, Yesus, we need you Lord. Mari sambut dia dengan tepuk tangan yang paling meriah. Come on, come on, come on. Yeah. Kemuliaan ini bagimu ya Tuhan. Raja kami yang luar biasa. Bapa, ajar kami menikmati Tuhan di dalam hidup-hidup kami Tuhan. Bukan hanya sekedar pengetahuan firman saja yang kami dengar, tapi merasakan hadir-Mu dalam hidup kami. Itu juga merupakan hal yang terpenting. Merasakan urapan-Mu, merasakan Engkau menjamah kami Tuhan. Bapak, hamba berdoa bersiap teman-teman hamba yang ada di tempat ini. Bapak Ibu Saudara yang sudah datang, Tuhan lihat kerinduan hati mereka. Penuhi hati mereka bagaikan air yang mengalir selalu memenuhi hidup mereka. Roh Kudus ada dalam hidup mereka, menuntun dan memimpin. Sehingga sungguh bukan hanya pengetahuan firman, tapi mengenal Allah, merasakan pribadinya. Juga mereka rasakan dalam hidup mereka ya Bapak. Terima kasih Bapak, hamba selesai berbicara, ibadah ini terbatas dengan waktu. Bekerjalah di rumah-rumah, di pekerjaan, di sekolah, dimanapun tempat mereka berada ya Bapak. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap kita sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Sebentar kami akan pulang, Tuhan kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, berkat daripada Allah Bapa. Persekutuan kita dengan anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Serta pertolongan yang manis oleh Roh Kudus akan selalu menyertai kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.